Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anwar Saiful Rahman dari jurusan PAI 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mencari dan menentukan keragaman kelas pada mata kuliah evaluasi pembelajaran 2. Baik, langsung saja. Mencari dan menentukan keragaman kelas itu ada sangkut pautnya mengenai antara adanya perbedaan, terus juga ada persamaan, yang dimana pada satu kelas tidak bisa dipungkiri pasti ada saja keragaman yang akan ada. Nah, lalu tidak akan terlepas juga ketika berbicara tentang keragaman kelas adanya kearifan. Nah, kearifan seperti kearifan lokal kan menjadi hal yang sangat penting, juga bisa bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan suatu hal yang menjadi nilainya budaya sebagai bagian dari kehidupan mereka. Nah, ini satu kalimat dari Zarulisa. Nah, ada juga mengenai tentang metode mencari keragaman tersebut, yaitu menggunakan pendekatan mixed methods. Nah, mixed methods itu penelitian gabungan yang melibatkan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur ketercapaian siswa dalam pembelajaran melalui tes. Sedangkan penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kualitas soal ditinjau dari daya soal. Nah, jenis penelitian digunakan untuk jenis penelitian deskriptif. Nah, populasi dalam penelitian yang insya Allah akan saya lakukan itu terdiri dari siswa kelas 9 berasal dari sekolah MTS Assalam Kota Bandung. Nah, sedangkan untuk sampel penelitian diambil dari kelas 9 juga, kelas 9 MTS Assalam. Nah, dari masing-masing sekolah satu kelas dengan jumlah keseluruhannya itu kurang lebih ada 100 siswa. Nah, untuk mencari keragaman itu saya menggunakan data. Nah, data dalam penelitian ini didapat dari hasil tes menggunakan lembar. Nah, setelah data didapatkan, kemudian data dianalisis menggunakan analisis daya beda soal untuk mencari keragaman, khususnya pada kemampuan mungkin. Selanjutnya di sini ada beberapa rumus. B sama dengan BA per CA dikurangi BB per JB sama dengan PA dikurangi PB. JB jumlah peserta tes kelompok bawah, BA banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, PBB banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. Nah, setelah saya analisis daya beda, kemudian diinterpretasikan dalam bentuk kalimat. Nanti tabelnya insya Allah saya akan tampilkan. Nah, pada tabel ini dari 100 sampel dalam penelitian dikelompokkan kelas atau berjumlah 30 dan kelas bawah berjumlah 30 dengan persentase masing-masing kelas 27%. Nah, analisis daya beda hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 6 soal berkriteria jelek, 11 soal berkriteria cukup,
dan 2 soal berkriteria baik. Nah itu. Nah, nanti juga ada di apa itu namanya, ada di makalah ada rekapitulasi hasil analisis daya beda soal untuk mencari keragaman tersebut melalui skor yang ada dan mana yang bisa ditanggap. Nah, berdasarkan hasil daya pembeda tersebut ada 3 kemungkinan tindak lanjut yang dapat dilakukan, yaitu 1, butir soal yang memiliki daya pembeda yang baik yang sebaiknya dimasukkan ke dalam bank soal. Butir soal tersebut dapat digunakan lagi pada tes yang akan datang karena kualitasnya memadai. Jadi dengan butir soal yang ada itu yang telah dicantumkan itu kemungkinan besar nanti bisa dipakai di lingkungan MTS Salam. Yang keduanya, butir soal yang memiliki daya pembeda masih rendah, ada 2 kemungkinan tindak lanjutnya, dan diantaranya itu direvisi sehingga dapat digunakan lagi pada tes berikutnya, terus dibuang dan tidak digunakan lagi untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Lalu yang ketiganya, butir soal yang dimiliki daya pembeda negatif sebaiknya pada tes selanjutnya tidak digunakan lagi atau dibuang karena butir soal demikian kualitasnya sangat jelek sehingga lebih banyak siswa pandai yang menjawab daripada siswa yang kurang pandai. Nah, mungkin sekian dari presentasi sekilas dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.